Halo, selamat sore. Ya. Eh, Bersyukur kepada Tuhan untuk apapun juga yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tanggung jawab kita adalah menikmati apa yang Tuhan sediakan kepada kita secara bertanggung jawab. Saudara, menjadi penting buat kita untuk selalu meletak atau memposisikan diri kita secara bertanggung jawab di dalam sebuah kepercayaan Tuhan, di dalam sebuah proses Tuhan untuk hidup kita. Setelah sekian minggu kita berbicara tentang Passover dan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan itu adalah picture dari kehidupan beriman kita, itu adalah picture dari penebusan di dalam Kristus Yesus, sebab perjalanan dan Passover itu sendiri secara penuh itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini saya sedikit ingin bicara tentang dasar dari kehidupan kekristenan kita, dan saya pikir ini menjadi pesan yang penting untuk kita refresh kembali, ya, supaya kita tidak terjebak pada kehidupan iman yang terbatas pada kehidupan dunia. Untuk itu makanya saya katakan anak-anak remaja, please just stay here and stay with us now, okay? Biasanya anak-anak remaja kita mereka ada kelas sendiri, tapi hari ini saya pikir penting juga untuk anak-anak remaja kita belajar. Hari ini saya akan bicara tentang keselamatan, atau lebih dikenal dengan secara ilmu disebut soteriologi, ya, soteriologi, atau artinya itu soterios itu artinya keselamatan, dan logi itu jadi atau ilmu. Kita bisa sebut begitu dari teksnya kita bisa menyebutnya seperti itu, ilmu yang mempelajari tentang atau pengetahuan yang mempelajari tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan ini adalah basic dari kehidupan, basic dalam pelajaran baik di Bible College ataupun di sekolah-sekolah teologi, ya. Dan saya pikir ini menjadi penting supaya kita tidak main gereja-gerejaan, kita tidak sekedar kumpul-kumpul, saudara, tapi kita tahu tujuan. Saya pernah berkata bahwa setiap kali kita beribadah kita harus make sure bahwa kita ngerti saya beribadah itu untuk apa, gitu, ya. Kita mau make sure bahwa kita beribadah itu tujuannya sebenarnya mau apa, ya. Jadi penting buat kita bahwa ketika kita mengambil keputusan tentang beribadah, kita tahu settingnya jelas. Kehidupan ibadah kita, kehidupan iman kita adalah bicara tentang keselamatan, ya, bicara tentang keselamatan. Ini tentang hidup kekal dan binasa, ya, ini tentang kehidupan yang sesungguhnya dan penghukuman. Saya ingin mengawali dengan pada poin yang ketujuh di dalam pengakuan iman dari gereja kita, GPDI. Pada poin yang ketujuh, pengakuan imannya adalah dikatakan begini. Kami percaya keselamatan orang berdosa, roh, jiwa, dan tubuh oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang percaya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, kesetiaan, dan apabila tidak memeliharanya, maka keselamatan itu dapat hilang. Jadi ada ayat-ayat referensinya di situ. Oke, saya tidak eksplor satu persatu ayat-ayat itu, tapi kita akan melihat ketika kita bicara tentang soteriologi atau keselamatan, ada begitu, karena ini adalah materi pelajaran yang sangat cukup luas, saudara, sehingga tidak mungkin kita bahas dalam satu kali pertemuan. Tapi saya coba ingin melihat dari perspektif homiletiknya, ya. Saya ingin coba jadi tidak sekedar sebuah pelajaran, tapi kita coba lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita pada hari ini. Oke. Jadi jelas keselamatan, kita percaya bahwa keselamatan itu adalah kehendak dan keputusan Allah, dari Allah yang berotoritas secara tunggal untuk dapat memberikan keselamatan sebagai suatu anugerah, ya, bagi manusia yang berdosa di dalam iman
Iman kepada siapa? Yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus seperti yang dituliskan di dalam firman Allah atau Alkitab. Sebab Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita percaya keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Makanya kita mengenal adalah sola gratia, kemudian sola fide, kemudian sola scriptura. Sola gratia itu bicara karena kasih karunia, kemudian sola fide itu adalah karena iman, sola scriptura itu adalah firman, ya, oleh firman. Mari kita awali dengan sebuah pembacaan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Katakan amin, saudara. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah-ibadah kita kepada Tuhan adalah sebuah respons dari tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa keselamatan yang kita terima adalah sepenuhnya pemberian Allah yang berotoritas secara tunggal, ya. Artinya tidak ada sumber yang lain dan hanya Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan, ya. Bukan Tuhan yang paling bisa, enggak ya. Jadi hanya Tuhan, titik gitu ya. Keselamatan itu adalah oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita menerima oleh iman percaya. Kasih karunia itu kita terima oleh iman percaya, dan iman itu iman yang seperti apa? Dan iman itu jelas iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian ini saudaraku, maka kita harus mengerti bahwa panggilan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah sebuah panggilan yang sangat serius. Sebab keselamatan itu adalah sesuatu yang real. Keselamatan itu adalah sesuatu yang real. Ya, kita tidak mungkin, saudara, menginginkan keselamatan, tetapi kemudian kita tidak memposisikan kehidupan iman kita kepada pokok iman yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kelahirannya, kita percaya kematiannya, di kayu salib sudah menjadi korban penebus dosa kita diampuni, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke sorga. Itu kesempurnaan iman, percaya penuh, nggak boleh kurang dari situ. Ya, kenapa ini menjadi penting saudara buat kita? Sebab kekristenan menjadi penting dalam pesan kekristenan, sebab kekristenan banyak kali saudaraku tanpa kita sadar kita terjebak pada orientasi kehidupan iman untuk hanya kehidupan ada di dunia ini, selama ada di dunia ini. Coba lihat aja, makanya orang Kristen menurut survei saudara, orang lebih takut mati daripada takut tidak selamat. Orang lebih takut mati daripada takut tidak selamat. Padahal di dalam iman percaya kekristenan bahwa kematian bukan segalanya. Justru Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Sebab ketika ada kematian itu menjadi awal dari kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Sebab setelah kematian itu ada peradilan ilahi di situ. Ya. Ada peradilan ilahi di situ, di mana itu awal dari sebuah perjalanan iman kita, awal dari sebuah perjalanan kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk bersama dengan Kristus di tempat di mana Allah sendiri berdiam, yaitu sorga, Firdaus, sorga. Jadi ini menjadi penting, makanya ibadah kita adalah sebuah respon dari tanggung jawab rohani kita ketika kita telah menerima kasih karunia Allah secara penuh, sehingga olehnya kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan, jadi kasih karunia itu harus diimani. Kita harus menerimanya dengan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang tertulis yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh firman Tuhan. Setiap tulisan di dalam Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus.
Ya, itu mutlak, itu mutlak ya. Kenapa saudara ini menjadi penting? Sebab banyak kali kita tidak sadar, ada orang berkata begini, yang penting kan punya agama daripada tidak sama sekali, yang penting kan beribadah daripada tidak sama sekali, yang penting ke Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan yang mana? Yesus yang mana? Ya, sebab di penjara ada juga yang namakan saudara ke negara-negara Latino, saudara itu ada nama Yesus. Ya. Tapi bukan Yesus yang disebutkan di dalam Alkitab, sebab Yesus dalam kita adalah Yesus sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dan itu jelas Alkitab katakan, Matius pasal yang pertama ayat 21, Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 katakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini ayat tentang kelahiran Yesus. Jadi Yesus lahir ke dalam dunia tujuannya jelas. Dan dia dinamai Yesus seperti yang dibuat oleh Nabi Yesaya. Ya, sebab di dalam nama itu ya, dunia, seluruh umat manusia, atau dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu Yesus yang menyelamatkan. Ya, itu Yesus menyelamatkan. Dan jelas di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, kita langsung lompat Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya kepada Yesus, tidak ada nama lain kata Alkitab, tidak ada nama lain. Kenapa ini menjadi penting? Pelajaran dasar tentang keselamatan menjadi penting, sebab kalau kita setting iman kita benar kepada Tuhan Yesus Kristus, kehidupan iman kita benar, maka ibadah kita benar, pelayanan kita benar, pengiringan kita kepada Tuhan menjadi benar. Sebab begitu banyak kekristenan yang terjebak pada orientasi kehidupan iman yang hanya kepada kehidupan di dunia. Bagaimana saya diberkati, bagaimana saya sukses, bagaimana saya bisa mengalami mujizat dan lain-lain. Alkitab katakan jelas, Matius pasal 7 jelas katakan tidak semua orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Itu clear, saudara. Ya. Dan ini harus menjadi pesan penting dalam kehidupan iman kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari tanamkan di dalam pikiran, di dalam kehidupan kita bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, atau apapun bentuk pelayanan dan perbuatan kita untuk Tuhan, kita ngerti tujuan atau ending dari perjalanan iman kita itulah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita nggak main-main. Amin. Ya. Supaya jelas, supaya kita posisi rohani kita jadi keselamatan, dikonstruksi dari kehidupan iman yang sungguh-sungguh. Beriman itu harus serius, ya. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini harus menjadi pesan yang clear dan tegas, saudara. Ya, sebagai gembala saya harus bicara kepada saudara. Ya, soal ada pilihan yang lain dari isme yang lain itu terserah. Tapi kita punya tanggung jawab moral, kita punya tanggung jawab rohani untuk memproklamirkan, ya, untuk memproklamirkan iman percaya kita bahwa keselamatan kita adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan barang siapa yang percaya, ya, percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Denominasi tidak menyelamatkan, ya, nama gereja tidak menyelamatkan. Ya, Anda diselamatkan, kita diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita lompat di dalam pembacaan lain. Yohanes pasal 3:16. Yohanes 3:16. Haleluya. Semua hafal ya? Yohanes 3:16 ya. Ada enggak? Ada yang baru dengar tuh ayat apa gitu. 3:16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepada Yesus anak tunggal Bapa yang dikorbankan Bapa sendiri, barang siapa yang percaya kepadanya tidak apa saudara?
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini itu bicara tentang keselamatan. Hidup kekal di sini bicara tentang keselamatan, kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Ya, keselamatan juga menunjuk kepada tempat, yaitu sorga. Jadi keyakinan tentang adanya kepastian sesuatu yang real, bahwa sorga itu real, sama pastinya bahwa kebinasaan itu juga real. Neraka itu juga real. Yesus kan, Alkitab katakan jelas, yang percaya kepada Yesus binasa, yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kasih karunia, keselamatan diberikan oleh kasih karunia Allah di dalam diri kita. Kita menerima dan meresponnya dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang menebus dosa saya dan saudara. Dan kepercayaan itu, saudaraku, menjadi penting di dalam kehidupan kita, dan percayaan itu adalah kepercayaan kepada nama yang kepadanya, yang olehnya seluruh umat manusia diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Saudara, tidak ada orang yang sanggup selamat karena kekuatan diri sendiri. Nggak ada. Ya, tidak ada orang yang sanggup selamat karena kekuatan dirinya sendiri. Makanya jelas dalam pembacaan kita tadi, bahwa dalam pembacaan awal kita tadi dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan pernah karena saya bisa khotbah pasti saya masuk surga. Belum tentu. Alkitab katakan juga jelas sekali ketika kalau sudah juga kembali baca di Injil Matius, jelas ya, ada orang-orang yang ketika berhadapan di takhta pengadilan Allah datang kepada Tuhan tapi tidak diterima. Dan mereka berkata, bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu? Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah karena aku tidak mengenalmu. Jadi serius. Beriman kita serius. Ya, jadi ukuran keselamatan kita adalah kehidupan iman yang sungguh-sungguh. Kehidupan iman yang serius kepada Tuhan. Yang gak main-main. Bukan tentang saya bisa apa, bukan. Itu pun kasih karunia. Kalau Anda bisa melayani, itu pun kasih karunia. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu berkat kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, tapi itu bukan hal yang kemudian menentukan bahwa sorga itu ditentukan karena usaha kita, bukan. Iya, nanti kita bicara bahwa keselamatan itu harus dikerjakan, ada tanggung jawab, ada bagian kita, harus kita kerjakan secara bertanggung jawab sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Saya katakan tadi, ada orang lebih takut mati daripada takut tidak selamat. Ya. Saudara, kalau kita ngikutin berita hari-hari ini kan, saudara ngikutin berita hari-hari ini, bagaimana yang terjadi di Afghanistan, orang yang berusaha larinya kemana? Larinya ke airport, kalau bisa selamat. Saudara bayangkan, usaha yang dibangun bertahun-tahun, sekian lama dibangun, akhirnya ditinggal semuanya untuk mencari keselamatan. Makanya Alkitab bilang begini, apa artinya engkau memperoleh seisi dunia, tapi jiwamu binasa? Itu jelas. Apa artinya engkau memiliki seisi dunia tapi jiwamu binasa? Makanya kekristenan atau ibadah beriman kepada Tuhan itu menjadi penting. Bahwa ingat baik-baik bahwa kita sedang deal dengan kehidupan kekal. Dengan keselamatan. Dan itu harus diraih dengan kapasitas penuh 100%. Makanya kita selalu bicara tentang kekudusan dan kesucian yang tidak boleh main-main. Saya kan 90%. Kudus, nggak bisa. 99,9,9 pun nggak bisa. Allah bicara tentang kesempurnaan dalam panggil beriman. Nggak boleh ada yang lain. Nggak boleh yang lain. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan iman kita itu berhenti atau nyangkut di dunia. Jangan nyangkut di dunia. Seolah-olah usaha iman kita hanya sampai supaya Tuhan jawab doa kita. Supaya Tuhan beri kita mujizat. Supaya Tuhan
tolong kita. Itu adalah bagian dari kekayaan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi iman kita nggak berhenti di situ. Iman kita bicara tentang sesuatu yang lebih besar dan lebih serius, yaitu tentang keselamatan, tentang hidup bersama Kristus nanti di tempat yang Dia sediakan. Yohanes pasal 14 ayat 6 jelas, aku jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak ada satu orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas, clear. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Kristus pergi ke sorga menyediakan tempat buat kita. Dan kita harus yakin satu waktu kita akan mendiami tempat-tempat itu. Masa mimpinya cuma mimpi di dunia? Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, gak usah takut mati. Jangan takut mati saudaraku. Ya, tapi jangan cepet-cepet. Apalagi minta cepat-cepat, jangan dengan cara seni, itu cara Tuhan. Ya. Tapi menjadi serius buat kehidupan kita, bahwa ada janji, ada janji Tuhan yang penting untuk kita. Oke, kembali kepada poin. Jadi kehidupan beriman adalah satu kehidupan yang serius. Keselamatan itu harus diraih dengan kehidupan yang serius, ya, yang serius. Ayo kita lihat Filipi pasal 3. Ya, penting untuk kita menyadari bahwa pentingnya kebutuhan kita tentang keselamatan. Ya, penting banget. Dan hanya orang-orang yang serius dengan imannya yang merindukan keselamatan. Hanya orang-orang yang serius yang ngerti dan rindu keselamatan. Ya, kita akan belajar tentang hal itu. Makanya pendekatan saya sore ini pendekatan homiletis, artinya pendekatan untuk apa sih teks di dalam teks pelajaran kita hari, apa yang menjadi Tuhan mau bicara apa buat kita. Kita akan lihat pada bagian ini, Filipi 3 ayat 14. Dan berapa ayat setelahnya, ada pembacaan-pembacaan panjang tapi kita ikuti satu persatu. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik. Rasul Paulus ya sebelumnya adalah seorang pemimpin tokoh agama Yahudi. Dia memahami secara teoritis, dia melakukan praktek agamawinya secara penuh. Dia katakan nggak ada orang yang seperti saya. Artinya dia hidup melakukan pengabdian agamawinya secara penuh. Dia memahami teksnya, ya, dia melakukan prakteknya. Itu Paulus. Lalu dia sampai pada pengakuan di Filipi pasal 3, dia katakan, semua yang ada di belakangku, aku lupakan itu semua. Pengenalanku tentang Yesus, kasih karunia tentang Yesus, telah membawanya pada pengalaman ini. Sehingga dia katakan begini, aku berlari kepada hadiah, kepada panggilan. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh sepenuhnya hadiah itu. Apa itu? Kasih karunia. Rasul Paulus katakan bahwa apa yang telah dia lakukan, yang sebelumnya aku lupakan, aku abaikan. Dan ini yang aku lakukan, aku melakukan secara serius. Untuk menerima apa yang Tuhan sudah berikan kasih karunia itu. Dan aku melakukan dengan sungguh-sungguh, aku berlari. Aku berlari kepada tujuan itu, hadiah itu. Yaitu panggilan sorgawi dalam Allah. Dari Allah dalam Yesus Kristus. Apa itu? Itu bicara tentang keselamatan. Paulus serius bicara tentang keselamatan yang gak main-main. Dia berlari untuk hanya meraih keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan secara penuh. Orang yang serius ngerti itu gimana dia mulai membayangkan sorga. Membayangkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu kenikmatan, itu kasih karunia, itu privilege buat orang yang beriman secara penuh dan serius. Serius. Beriman secara serius. Sebab kita sekali lagi kita sedang bicara tentang keselamatan. Ada panggilan. Jadi kasih karunia yang memberikan kita keselamatan. Digambarkan seperti sorga yang sedang memanggilmu. Untuk kita meraih sampai kepada tempat itu. Sorga seperti sedang memanggilmu. Tapi tidak berarti kemudian kita pergi di dalam waktu kita sendiri. Kemudian kita mencari cara sendiri itu secepatnya ke situ. Bukan. Gak boleh. Ya. Karena itu, perhatian 15 penting. Karena itu, ini maksud saya tadi. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ini maksud saya, berpikir demikian.
Berpikir bahwa keselamatan itu penting. Anda sedang deal, imanmu sedang deal dengan keselamatan. Marilah kita berpikirkan itu. Pikirkan tentang keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saya selalu katakan bahwa percaya itu bukan satu hal yang mudah. Kalau percaya itu satu hal yang mudah, satu kota ini mungkin sudah jadi anak Tuhan semua, sudah percaya Tuhan semua. Kita aja lama banget baru datang kali, ya. Percaya itu pun anugerah buat kita, sehingga kalau kita kemudian hari ini kita percaya, kita mengerti Tuhan mengasihi kita, itu berkat, saudara. Itu berkat. Makanya jelas dikatakan bahwa marilah kita berpikir demikian, itu tadi seperti tadi. Ada keseriusan di dalam iman percaya kita untuk menginginkan apa yang Tuhan hadiahkan, itu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu keselamatan kekal, kehidupan kekal. Harus gitu dong. Masa kita jadi gereja cuman berpikir tentang kehidupan di dunia, ngapain? Iya kan? Saya selalu katakan bahwa kita adalah manusia rohani, kita sedang deal dengan kehidupan spiritual. Kehidupan kita nggak berhenti di dunia, kehidupan kita itu jauh. Bahkan dalam kehidupan kekal, dalam keselamatan bersama Tuhan. Dan itu harus kita hidupi dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan cuma beriman kepada berkat, tapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu penting. Ya. Baiklah, ayat 16, baiklah kita tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Ini bicara tentang pertumbuhan iman, pendewasaan iman. Jadi jangan puas hanya hidup pada satu level tertentu dalam kehidupan iman tanpa keinginan untuk bertumbuh. Harus mau bertumbuh. Pertumbuhan itu adalah sebuah proses. Pertumbuhan itu adalah sebuah proses. Kadang-kadang proses itu adalah proses yang menyakitkan. Tapi atas nama sebuah pertumbuhan, sebuah pendewasaan, ya, pengetahuan tentang dan pengalaman dengan Tuhan, maka proses itu harus terjadi. Proses itu harus terjadi. Ada orang tidak mau ikut Tuhan lagi, kenapa? Karena dia bilang setelah ikut Tuhan, kok kenapa saya ini, ada itu, kenapa ya? Padahal Tuhan sedang deal dengan hidupnya. Tuhan sedang deal, Tuhan sedang membersihkan hidupnya. Tuhan sedang menunjukkan kuasa Tuhan atas hidupnya. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang sudah percaya kepada untuk jatuh binasa, tidak ya. Tuhan tidak akan biarkan. Ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Makanya di dalam Tuhan kita harus belajar dong, jadilah teladan dan ikuti teladan mereka yang, makanya ada istilah kakak rohani, bapak rohani. Ya. Kita belajar tentang berimannya. Ya. Kita belajar tentang keseriusan imannya. Ini hal yang penting. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Paulus jelas katakan berpikirlah demikian, kenapa? Karena hari-hari ini, Alkitab berkata hari-hari yang jahat, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, antikristus. Roh antikristus ya sudah ada, sudah bekerja. Spirit antikristus itu sudah ada. Ya, kalau kita belajar eskatologi, tinggal nunggu oknum pemimpin utamanya. Tapi roh antikristus ini sudah ada. Ya, dan Alkitab jelas katakan, mereka yang hidup sebagai seteru salib, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Amin. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sorga tempat senang kekal, neraka sengsara. Itu lagu lama. Ya. Sorga tempat senang kekal. Dan saudara,
kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Hanya sementara. Hidup kita di dunia cuma sementara. Kehidupan atau tempat kita yang sesungguhnya yang didesain oleh Tuhan sebenarnya adalah di sorga. Itu kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan selama-lamanya. Kalau di dunia ini kita masih mengalami kesakitan, kita masih mengalami masalah dan lain-lain. Tapi Tuhan akan membawa kita kembali ke tempat yang Tuhan sediakan untuk kita. Tempat senang kekal. Makanya pikiran-pikiran itu ada di dalam kehidupan dari Rasul Paulus. Itu yang disebut keseriusan ikut Tuhan. Anda serius ikut Tuhan, amin? Dengan semua konsekuensinya, amin? Ya itu dong, harus begitu. Kalau Tuhan datang hari ini, Tuhan datang malam ini, Anda selamat nggak? Kalau Tuhan datang hari ini, Anda selamat nggak? Harus yakin dong, saudara. Harus yakin, ya. Harus yakin. Kalau Tuhan datang, ya selamat gitu. Itu kepercayaan diri. Nah, saudara, kita mampu sebenarnya mengukur kehidupan kita dalam ukuran saya ini serius apa enggak? Kita bisa kok mengukur. Anda bisa mengukur, saya bisa mengukur. Saya bisa mengukur kalau kehidupan rohani saya. Aduh, ada yang kurang nih. Ada yang salah. Saya bisa mengukur itu. Anda pun bisa mengukur sebenarnya. Keseriusanmu beriman kepada Tuhan, Anda bisa ukur sebenarnya. Walaupun itu bukan ukuran yang sempurna, karena kesempurnaan ukuran itu ada di dalam Tuhan, tapi kita sendiri, hati kita bisa bicara. Roh Kudus bicara di dalam hidup kita. Ada yang salah, ada yang kurang, bisa bicara tuh. Ya. Roh Kudus bisa menegur kita, jadi kita bisa memutuskan bagaimana keseriusan kita di dalam Tuhan. Dan ingat, perjalanan beriman pertobatan kepada Tuhan ada sebuah proses perubahan hidup menjadi manusia yang baru. Manusia lama kita kehidupan dengan karakter manusia lama, kehidupan dosa, tapi kehidupan baru di dalam Tuhan, kehidupan terus dibaharui di dalam Tuhan menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan bicara nanti, tambahkan kepada imanmu karakter-karakter sampai kepada puncaknya kasih. Nah, jelas saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, kita akan diubahkan, ya, kita akan diubahkan menjadi manusia baru seutuhnya ketika kita bersama dengan Kristus. Sekali lagi, pendekatannya jelas, marilah kita berpikir demikian. Iman yang serius, hari ini iman serius. Ya, saya nggak bisa bayangkan, kasihan orang-orang yang ada di Afghanistan yang mencari keselamatan. Bayangan-bayangan ketakutan sudah muncul. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau hidup kita belum sampai kepada kerinduan dalam keselamatan. Minggu lalu kita sudah bicara bagaimana orang Israel nanti doa nangis sungguh-sungguh waktu mereka lihat ada musuh. Itu doa saya, tangisan sayang diri. Mereka berdoa Tuhan tolong, tapi sambil marah-marah tuh. Karena rasa takut lihat Mesir sedang mengejar mereka. Sambil marah-marah sama Musa. Iman kita atau kehidupan beriman, kehidupan doa kita adalah sebuah ungkapan pujian dan syukur kepada Tuhan. Doa dan penyembahan kepada Tuhan adalah lain yang sangat istimewa. Itu privilege yang Tuhan kasih kepada orang yang percaya kepada Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan penyembahannya. Ya kan? Jadi doa jangan dirampas oleh keinginan kita saja tentang sesuatu untuk kebutuhan dan pemenuhan apa yang kita inginkan. Padahal doa dan penyembahan itu sendiri ada lain yang sangat spesial yang Tuhan berikan, itu akses kita pribadi untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Makanya di situ dalam pujian penyembahan itu pun adalah sebuah ekspresi dan tindakan iman yang serius. Serius. Makanya pujian penyembahan itu harus serius.
Waktu Anda nyanyi, Anda nyembah, main musik dan apapun bentuknya di dalam satu kesatuan pujian penyembahan kepada Tuhan, itu benar-benar harus berperan dalam posisinya untuk menaikkan. Makanya Alkitab katakan jelas orang nyanyi menyembah Tuhan dalam kesatuan yang utuh. Hatinya menuju kepada Tuhan, di situ ada kuasa. Ada kuasa. Tapi kalau pujian penyembahan kemudian tidak ada satu kesatuan di mana hatinya tidak ada di situ. Itu sebaliknya. Oke, jadi marilah kita berpikir demikian, artinya bahwa kita harus mengejar keselamatan itu, artinya keselamatan sudah diberikan. Tapi kerinduan, iman kita harus sungguh-sungguh ingin meraih itu secara penuh gitu loh. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Filipi pasal yang kedua 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah, apa saudara? Apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan harus dikerjakan. Jangan, saya sudah menerima terima kasih Tuhan, engkau sudah lahir ke dalam dunia dan mati di kayu salib menebus dosa saya. Engkau sudah bangkit hari ketiga, naik ke sorga, terima kasih Tuhan. Kemudian berhenti di situ. Dan Anda tidak ke gereja enggak, doa enggak, kehidupan karakter rohani enggak berubah. Di mana respon dari tanggung jawab imanmu? Ya, tanggung jawab iman. Jadi iman, keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Kita harus hidup secara bertanggung jawab setelah kita menerima keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma. Alkitab katakan hadiah, dia dianugerahkan, diberikan dengan cuma-cuma. Hidupi, nikmati kehidupan selamat itu. Orang percaya harus menikmati keselamatan itu. Nikmati keselamatan itu. Ya, kalau kita menikmati keselamatan itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus baik. Itu loh. Kalau kita menikmati keselamatan dalam Tuhan, kita percaya. Ya, kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dan hanya orang yang serius, yang percaya kepada keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang direspon dengan iman yang serius, yang bisa memaknakan itu di dalam dirinya secara bertanggung jawab. Iya, mungkin daging kita ini akan teriak, tapi kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita mengambil doa Yesus, biar lalukan cawan ini daripadaku. Ya. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Rindukanlah Tuhan, rindukanlah keselamatan itu. Hiduplah dalam kehidupan keselamatan yang bertanggung jawab. Lalu kenapa keselamatan itu menjadi penting buat kita untuk kita mengetahui? Karena Alkitab katakan, Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya keselamatan itu menjadi penting untuk kita mengerti, kita hidup dalam keselamatan. Kenapa? Karena orang sudah, Alkitab katakan karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia membutuhkan diselamatkan. Tanpa penebusan Kristus tidak ada keselamatan. Karena keselamatan hanya bisa dikerjakan oleh penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Usaha, karya dan kelebihan apapun tidak dapat dan tidak sanggup membuatmu selamat. Itu sepenuhnya kasih karunia Allah yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Ya. Orang, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kita dilahirkan sebagai manusia yang berdosa. Itu dosa turunan dari Adam dan Hawa. Ya, begitu lahir sudah manusia sudah berdosa sudah. Ya, saudara. Sehingga kita harus diselamatkan, ditebus. Makanya Yesus datang untuk menebus seluruh dunia dari dosa. Dan keselamatan itu hanya dapat diterima secara sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam otoritas yang tunggal. Keselamatan diberikan oleh Tuhan. Yang percaya selamat, yang tidak percaya binasa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Keselamatan menjadi penting karena dosa. Kita masih terjebak dengan pikiran, tindakan dosa. Karena masih di dalam dunia,
Dunia ini sedang binasa. Dan ini menjadi serius, kenapa? Sebab Roma pasal 6 ayat 23 katakan, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Orang pikir bikin dosa sedikit juga gak apa-apa. Dia pikir, ya nanti juga minta ampun. Dosa itu serius banget, upah dosa itu maut. Satu-satunya cara untuk kita melawan dosa adalah dengan serius beriman kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kemampuan di dalam diri kita di luar Kristus yang mampu melepaskan kita dari dosa, enggak ada. Anda mungkin berpikir saya kuat, saya bisa melawan dosa, enggak bisa. Kita hanya mampu dilepaskan dari dosa di dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Beriman sungguh-sungguh oleh karena kasih karunia penebusan Kristus di kayu salib. Hanya itu, enggak ada yang lain. Dan dosa itu serius. Dosa itu serius, upahnya maut atau kebinasaan. Oke. Dan alasan yang lain, kenapa keselamatan itu menjadi penting, 1 Yohanes 2:17, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada lagu lama, dunia ini bukan Firdaus, dunia ini bukan Firdaus, hanya di kaki Tuhanku. Di situ hatiku tenang. Bahwa dunia ini sedang binasa, Alkitab katakan. Saya sudah kasih contoh, di tempat yang lain orang sedang berusaha deal dengan kehidupannya, mati atau hidupnya ditentukan pada hari-hari seperti hari ini. Sementara kita memiliki kebebasan dan keleluasan serta kesempatan untuk beribadah. Nikmati kesempatan saudara yang Tuhan berikan. Nikmati anugerah untuk bisa beribadah. Nikmati secara penuh. Itu berkat yang tidak dimiliki oleh banyak orang di tempat yang berbeda. Itu bentuk keseriusan iman kepada Tuhan. Dunia ini sedang lenyap. Tapi kalau kita masih bisa ibadah, puji Tuhan. Haleluya. Nikmati, nikmati, nikmati. Banyak orang hari-hari ini yang hidupnya tidak apa ya. Saya pernah memberi contoh bahwa kalau disinggung gerejanya, waduh, marahnya minta ampun, ya langsung merah sampai di kepala. Tapi bagian kalau Yesusnya diremehkan, nggak ada sensitivitas kalau Tuhan kan bisa membela dirinya sendiri. Iya benar, Tuhan kita nggak perlu dibela, benar di situ. Tapi tidak berarti bahwa kita kehilangan sensitivitas untuk kemudian tidak ada. Gimana rasanya gitu ya. Jadi fanatisme kita kadang-kadang salah arah. Fanatisme kita bukan lagi kepada militansinya kepada Tuhan yang adalah pokok iman dan tujuan iman kita, tetapi kepada hal-hal yang melekat kepada diri kita sendiri yang hanya terbatas pada hal-hal yang duniawi sifatnya. Bahwa benar kita harus hidup dalam satu komunitas rumah rohani yang bisa memberikan kita makanan dan pertumbuhan iman yang benar. Benar itu, ya benar. Tapi itu bukan akhir dan jawaban bahwa keselamatan itu hanya terjadi di dalam nama denominasi dan nama gereja dan keperkasaan atau nama pendetamu yang terkenal siapalah itu. Ya, bukan itu, bukan. Sama sekali. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Nggak bisa ditawar itu. Nggak bisa ditawar. Harus hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab Yudas ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan iman telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jangan sampai pertumbuhan imanmu dipengaruhi oleh orang lain. Dipengaruhi secara positif, artinya kalau Anda melihat orang lain, Anda bertumbuh secara iman, itu bagus. Tapi kalau kemudian Anda melihat orang lain, kemudian imanmu dilemahkan. Walaupun faktanya banyak yang seperti itu, tapi mestinya jangan. Jangan sampai kehidupan imanmu terpengaruh kehidupan orang lain.
Kalau kemudian kehidupan orang lain membuatmu bertumbuh di dalam iman, itu tadi keteladanan, itu bagus. Tapi kehidupan imanmu sedang bertumbuh, kemudian Anda lihat orang lain Anda gak suka, kemudian Anda tidak bertumbuh, itu sayang. Makanya kita mengatakan jelas berjuang, tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang dong, kerjakan keselamatan secara serius. Secara serius. Ayat favorit, haleluya, puji Tuhan. Matius 24 ayat 13. Haleluya, puji Tuhan. Matius 24 ayat 13. Kita baca sama-sama, sudah bisa baca? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Hari ini kalau Tuhan datang selamat, semua kita selamat. Puji Tuhan. Tuhan datang sekarang, selamat. Ya. Puji Tuhan. Alkitab katakan jelas, bertahan sampai pada kesudahannya. Tapi kehidupan misalnya, ada orang katakanlah usianya 90 tahun. Itu waktu Tuhan buat dia, 90 tahun. 89 atau 90 tahun kurang seminggu misalnya, kurang sehari. Saudara, dia sungguh-sungguh banget. Tapi hari terakhirnya, dia kehilangan iman kepada Tuhan, ya binasa. Binasa tetap. Ya, harus dipertahankan. Alkitab kata bertahan. Terus orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.